Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teras Sosial. Pendidikan membawa kebahagiaan. 4 sikap public speaker yang sukses. Sobat Teras, seseorang boleh-boleh saja sangat berbakat dalam keterampilan berkomunikasi. Tetapi jika ia punya sikap yang kurang baik, tidak mau belajar, apalagi merasa dirinya paling hebat, tentunya dia tidak akan mencapai potensi terbaiknya ketika menjadi public speaker atau menjadi pembicara. Namun di sisi lain kita kadang bahkan sering melihat banyak pembicara-pembicara hebat yang secara bakat mungkin mereka biasa-biasa saja. Tetapi karena dengan memiliki sikap mental yang baik, mereka mau belajar, maka mereka bisa mencapai sukses yang luar biasa menjadi seorang presenter. Langsung saja ada 4 sikap yang sebaiknya dimiliki seorang presenter atau pembicara atau public speaker supaya dia bisa menguasai keterampilan yang luar biasa. Yang pertama, semangat. Sikap semangat ini sangat penting karena ada pepatah yang menyampaikan tidak ada hal yang besar yang pernah dicapai tanpa antusiasme. Jadi semua orang yang mencapai hal-hal besar, khususnya misalnya dia menjadi seorang pembicara yang hebat, karena mereka memiliki semangat yang tinggi. Mereka memiliki antusias yang sangat luar biasa. Orang-orang yang sangat semangat saat menyampaikan gagasannya, saat dia menyampaikan informasi, inovasi, maka dia bisa mendapatkan kunci keberhasilan menjadi public speaker yang sukses. Lalu bagaimana sih kita bisa membangun rasa semangat itu? Yang pertama tentunya kita harus bisa menjadi orang di atas rata-rata. Jadi semangat untuk menjadi di atas rata-rata. Karena public speaker saya yakin ada kategori yang dia memiliki keterampilan di atas rata-rata, ada yang dia di middle atau di tengah kemampuannya rata-rata, atau dia di posisi di bawah rata-rata. Maka kita harus punya semangat di atas rata-rata. Kemudian semangat yang kedua di dalam sikap menjadi public speaker yang sukses, yaitu kita semangat untuk memberi nilai tambah. Semakin banyak orang yang kita bantu, semakin banyak audiens yang kita kasih nilai tambah, dengan mungkin dia semakin termotivasi sehingga dia bisa mendapatkan ilmu yang lebih, maka kita bisa menjadi public speaker yang sukses. Jadi jangan pelit-pelit lah istilahnya ketika kita menjadi seorang presenter. Jadi harus bisa memberi nilai tambah kepada audiens. Kemudian semangat yang terakhir dalam sikap public speaker ini yaitu semangat dalam mengkomunikasikan pesan. Jadi kalau kita menjadi seorang presenter, kalau pembawaannya nggak semangat, loyo, tidak ada antusiasme, tentu saja udah audiens akan merasa memiliki kesan yang buruk, kemudian dia tentunya tidak mendapatkan ilmu dan motivasi yang banyak ketika mengikuti kegiatan presentasi Anda. Nah, itu adalah sikap yang pertama. Jadi harus semangat. Yang kedua, sikap yang harus kita miliki adalah integritas. Ibarat rumah, Sobat Teras, integritas itu pilar-pilar penyangga utama yang menentukan apakah rumah itu bisa berdiri tegak atau tidak. Kalau pilarnya kuat, maka rumah akan aman. Tapi kalau pilarnya rapuh, bahkan rusak, seluruh rumah akan roboh. Sama halnya ketika kita menjadi seorang presenter, maka kita harus memiliki integritas yang tinggi. Apa yang kita ucapkan harus sejalan dan selaras dengan tindakan yang kita lakukan.
Kalau kita sampaikan, kalau kita ingin sukses maka kita harus bangun pagi, ya minimal kita juga bisa memberikan contoh bangun pagi, kemudian beraktivitas ya dengan rutin. Jadi prinsip integritas di sini kita harus melakukan apa yang disampaikan. Jangan sampai ya yang kita bicarakan, yang kita sampaikan kemudian tidak kita lakukan. Jadi sederhana ya di sini, integritas sikap yang kedua. Kemudian ya, sikap yang ketiga yang harus kita miliki apabila ingin menjadi pembicara yang sukses, yaitu pembelajar. Ya, Ki Hajar Dewantara bilang bahwa manusia itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita harus belajar seumur hidup. Tidak hanya kita menempuh ilmu ketika duduk di bangku SD, SMP, SMA atau kuliah, ya tetapi kita harus belajar ya sepanjang hayat, belajar seumur hidup. Meskipun misalnya Sobat Era sudah begitu kompeten ya menjadi pembicara dengan gagasan yang sangat luas, ya, tapi tidak menutup kemungkinan ya kita harus selalu belajar misalnya dengan punya rutinitas membaca buku setiap harinya. Entah itu 30 menit, 1 jam, 2 jam. Atau kita bisa juga menyempatkan mengikuti kegiatan seminar dari orang lain untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan yang kita miliki. Sehingga ya dalam menjadi pembicara kita selalu mengupdate materi-materi kita selalu mengupdate pengetahuan kita, sehingga gagasan-gagasan kita ya bisa sangat banyak, sangat luas dan memotivasi serta memberikan ilmu yang banyak terhadap audiens kita. Nah, itu sikap yang ketiga. Jadi pembelajar. Sikap yang keempat yang harus kita miliki adalah, atau sikap yang terakhir, disiplin. Nah, ini sangat penting. Yang dimaksud dengan disiplin yaitu kita harus tetap konsisten melakukan sesuatu meskipun banyak situasi yang tidak mendukung. Meskipun suasana hati kurang bagus, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menguasai topik dengan baik. Kita harus selalu membaca jurnal untuk mengikuti update. Meskipun kadang kondisi kita jenuh ya, tetapi harus konsisten. Nah, ini namanya kedisiplinan. Oleh karenanya, dengan kita disiplin ya dalam pribadi kita sebagai seorang pembicara atau public speaker, tentu akan bisa memberikan hal yang luar biasa dan menggapai kesuksesan kita di dalam keterampilan presentasi. Jadi itulah 4 sikap yang mampu ya membuat perbedaan besar ya bagi kita dengan presenter yang lain. Jadi yang pertama harus punya sikap semangat, yang kedua sikap integritas, yang ketiga sikap pembelajar, dan yang terakhir adalah disiplin. Kembangkan keempat sikap ini dan kita akan meraih sukses besar dalam mempelajari keterampilan presentasi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.